Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Krismadamayanti. Saya dari kelas akuntansi 4B, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri PT Sunson Tekstil Manufacturing Tbk. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil PT Sunson Tekstil Manufacturing Tbk. PT Sunson Tekstil Manufacturing Tbk atau perseroan adalah sebuah perusahaan tekstil terpadu berkedudukan di Bandung yang didirikan pada tahun 1972. Saat ini, bidang usaha perseroan meliputi industri pemintalan, pertentuan dan texturizing, dengan fokus utama di pemintalan. Produk yang dihasilkan perseroan antara lain benang dan kain tenun dari bahan 100% katun, TC, CPC, TR, dan PE, serta benang polister DTY. Selain memasarkan produknya di pasar domestik, perseroan juga melakukan penjualan ekspor ke negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Selain itu, ada juga visi dan misi dari PT Sunson Tekstil Manufacturing Tbk. Visinya yaitu menjadi salah satu produsen benang yang terkemuka dan paling menguntungkan di Indonesia. Misinya menjadi salah satu produsen benang yang terkemuka dan paling menguntungkan di Indonesia. Langsung saja saya akan menjelaskan analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Seperti yang kita lihat, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun, yaitu 2016 sampai dengan 2020, yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh di sini dari total aset, yaitu dari tahun 2017 atas tahun 2016. Untuk menghitungnya, yaitu dengan cara total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016 dibagi total tahun 2016. Selanjutnya, analisis perbandingan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung persentasenya pun sama dengan menghitung laporan posisi keuangan yang tadi. Saya ambil contoh di sini dari total pendapatan. Pada tahun 2017 atas tahun 2016. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016 dibagi total tahun 2016. Kemudian analisis rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan quick ratio. Untuk menghitungnya, current ratio yaitu total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Sedangkan quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kemudian analisis rasio leverage. Di sini ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Di mana cara untuk menghitungnya yaitu debt to asset ratio total hutang dibagi total aktiva, sedangkan debt to equity ratio total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya analisis rasio aktivi, yaitu ada asset turnover dan receivable turnover. Di mana cara menghitungnya yaitu asset turnover penjualan dibagi total aktiva, sedangkan receivable turnover penjualan dibagi piutang. Dan analisis rasio profitabilitas ada gross profit margin dan ROE. Gross profit margin sendiri cara menghitungnya adalah laba kotor dibagi penjualan, sedangkan ROE earning after tax dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya, analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk menghitung persentasinya dapat dihitung dengan cara, yaitu untuk aset, semua aset dibagi dengan total aset. Dan untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total
liabilitas. Sedangkan untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Dan analisis common size laporan laba rugi untuk mendapatkan persentase laporan laba rugi, yaitu pendapatan, laba bruto, laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Nah, di sini selanjutnya ada analisis tren laporan posisi keuangan dan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun dari 2016 sampai 2020 dibagi dengan total tahun pertama. Misalnya, tahun 2016 dibagi 2016, tahun 2017 dibagi tahun 2016, tahun 2018 dibagi tahun 2016, sampai seterusnya. Kemudian di sini ada analisis Dupont. Analisis Dupont yang mana analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatikanya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama dikurangi tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode waktunya dari 2016 sampai 2020 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama dikurangi tahun kelima dibagi 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi saham yang beredar. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dapat dilakukan dengan menghitung ROA tahun 2016 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali dengan ROA tahun 2016 dan sampai seterusnya sampai waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk nilai bukunya pun sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA, yaitu nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Misalnya, total nilai buku 2016 dengan total nilai buku selama 5 tahun dan sampai seterusnya selama 5 tahun. Untuk menghitung mediannya sendiri, yaitu median ROA tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk nilai buku juga sama, yaitu nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima. Yang terakhir, analisis time series, yang dimana dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Jadi, berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa pada analisis manufaktur industri sektor aneka industri, PT Sunson Tekstil Manufacturing Tbk dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporannya, di mana dengan analisis yang telah dilakukan kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2016 sampai 2020, serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaannya pada laporan keuangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.